Assalamualaikum teman-teman. Ini sekedar obrolan woles antara bapak dan anak. Ya, katanya rezeki, jodoh, sama mati itu kan rahasia Tuhan ya. Iya. Tapi aku itu pernah tahu ada orang itu tahu kapan dia akan mati. Kayak misalnya beberapa hari sebelum kematiannya dia pamit gitu. Nah, gitu itu gimana ya? Ya gini nak, yang tahu ya balik lagi jodoh rezeki mati itu rahasia Allah. Tuhan. Nah orang itu tahu ya karena di Allah yang ngasih tahu, bukan orang itu tahu sakarepe dhewe. Ya, malah itu yang bener. Maksudnya yang bener gini, kebanyakan ini kita hidup selama ini kan sok tahu. Iya. Besok aku fake deal transaksi barang 1 kontainer. Besok aku dapat job ini, fake tanda tangan. Kan gitu ya. Iya. Besok ternyata ada COVID, buyar semua rencana. Iya. Kan gitu. Akhirnya malah Tuhan yang disalah-salahkan. Ya Allah, gimana ini nasibku, keluargaku gimana, aku jobless macam-macam. Baru Tuhan dibawa-bawa. Ya itu kan kebalik-balik. Padahal kalau dari awalnya kita jodoh rezeki pas mati itu rahasia Allah, dan tiap hari kita bersandar ke situ, ya rezeki juga dituntun, diberitahu besok kamu tetap kerja walaupun tidak ada hasil. Kan sama kayak gitu, besok kamu mati pamito gitu. Nah siapa yang diberitahu? Ya orang yang sudah ya imannya sudah kuat. Kalau kayak ayah imannya nggak kuat, dikasih tahu besok mati, ya sekarang soalim semua dikasihin loh. Iya. Ya semua dikasihkan, terus ngomongnya yang baik-baik, nggak pernah marah-marah, ke anak sayang pol. Iya, mendadak karena baik. Mendadak baik kan gitu. Karena tahu besok akan mati. Tapi kalau orang yang diberitahu rahasia mati, bertahun-tahun sudah melakukan kebaikan dan tidak punya kepentingan apa-apa. Ya, kenapa diberitahu? Yang memberitahu ibaratnya kan juragannya, maha juragan. Iya. Orang diberitahu karena orang itu kangen dengan juragannya, orang itu kangen sama Allah. Besok kamu pulang, siapa yang nggak seneng? Iya. Ya. Kalau kita diberitahu besok mati, mbok tambah 2 tahun lagi gitu. Ngenyang. Iya, 2 tahun lagi sudah waktunya, mbok tambah setahun lagi. Terus ngenyang, nggak selesai. Karena kita nggak seneng dengan Tuhan. Iya kan gitu. Jadi bukan hanya yang kayaknya nggak mungkin, kayak ceritamu tadi orang tahu matinya. Sebenarnya kita rezeki ya nggak tahu, jodoh juga nggak tahu. Bukan 3 hal itu, semuanya itu kita nggak tahu. Iya. Ayo kalau kita jujur, semuanya kita nggak tahu. Kita hanya diberitahu. Ya kita hanya diberitahu tapi merasa sok tahu. Kayak kan ada entah teman kita, barang kita dipinjem, ya saking lamanya minjemnya, kita mau ngambil, dia merasa yang punya. Iya. Pernah ngalami gitu kan? Kita yang punya sampai sungkan mau ngambil. Iya. Banyak hal seperti itu ya, sama kayak sekarang ini. Otak ini kita cuma dikasih pinjem ya, hak pakai ya. Iya. Kapan kita bikin otak? Ya, kapan sih kamu bikin mata? Enggak. Ya, kapan kita bikin darah, bikin peredarannya, sistemnya? Yang kamu bisa apa? Kamu bisa ngontrol peredaran darahmu? Enggak bisa kan? Degup jantungmu seberapa kencangnya, apa sistolik, diastolik, kamu bisa menentukan akurat seberapa konstan? Enggak bisa kan? Pendengaranmu, frekuensinya kamu lebarin ya nggak bisa, kamu sempitin nggak bisa. Ya kamu lebarin jadi kayak kelelawar, ya subsonik atau ultrasonik ya nggak bisa. Ya yang nentukan siapa itu semua? Allah. Terus kita nentukan apa? Kita tahu apa?
ya ada. nggak ada kan Iya. ya. Terus berarti kan bukan hanya 3 itu yang jadi rahasia, semua rahasia. Iya. Apa yang diberitahukan kepada kita itulah kemurahan Allah, kan gitu ya. Mm-mm. Masalahnya itu tadi, terus diaku-aku merasa bisa. Mm-mm. Nah, sedangkan orang yang tidak pernah merasa bisa ya akan diguyur ilmu pengetahuan terus. Mm-mm. Makanya seperti Rasulullah itu kan kenapa Umi kan gitu ya. Umi nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ada yang menerjemahkan gitu, ada yang Umi itu adalah keibu-ibuan yang maksudnya Ismullah gitu. Iya. Artinya memang menyadari betul bahwa segala sesuatunya dari Allah. Ya seperti itu. Jadi apa ya itu tadi lah, habis pokoknya semua itu sebenarnya kita nggak tahu. Iya. Hanya 3 hal itu yang paling kita nggak bisa fix, apalagi terutama masalah kematian. Mm-mm. Ya Mm-mm. jodoh masih bisa PDKT katanya kan gitu Iya. ya. Padahal enggak, kalau kita nggak dikasih wajah tertarik ya nggak bisa. Ya misalnya kalau yang dinamakan cantik adalah seperti kriteria ini, Oh iya. mungkin di dunia hanya 10 orang. Nah sedangkan orang laki-laki bermiliar. Nah, berarti iya. kan nggak nikah akhirnya karena Iya. yang dikejar merasa bisa yaitu. Hmm. Faktanya ya harus nerima yang gini, harus nerima gini. Tetap semua rahasia, walaupun kayaknya ada pendekatan, ada macam-macam. Rezeki ya sama. Kayaknya ada, oh besok aku ini dapat job gini, aku dapat proyek gini. Iya. Kayaknya bisa menentukan, padahal enggak. Faktanya ya kayak sekarang ini. Siapa nyangka corona? Siapa nyangka ambruknya seperti ini? Kan seperti itu ya. Iya. Siapa yang masih bisa ngeyel? Besok ini fake, ini pertumbuhan ekonomi Indonesia itu minimal 5%. Enggak kan? Iya. Fake-nya seluruh ahli ekonomi yang kritis mengatakan paling banter di bawah 5%. Ekonomi yang positif bisa ini 7%. Meleset semua. Ya, ternyata jauh di bawah itu. Iya. Karena yang diprediksi itu hanya sesuatu yang sudah diberitahukan. Nah, makanya kayak corona ini karena kejadian sebelumnya belum ada, maka semuanya blank. Ya, meraba-raba semua. Iya. Nah, artinya hikmahnya dari seperti ini kita belajar kembali lagi bahwa semua itu tetap misteri. Iya. Ya, bagaimana supaya kita nggak galau dalam hidup yang penuh misteri? Ya gandolan sama yang punya misteri. Ya sampai pada tingkat, yaitu tadi kayak ceritamu, sampai pada tingkat tertentu orang yang sudah paham hidup itu akan diberi paham kematian. Iya. Akhirnya tahu kapan mati karena sudah tahu finishing, bisa merangkum cerita hidup ini. Ibaratnya kamu tak kasih pelajaran, ibaratnya tuh yang gitu, kamu tak kasih pelajaran jadi khalifah di bumi, pelajaran dipelajari semua, tahu kesimpulannya, oh iya kesimpulannya hanya kembali kepada Tuhan. Ya wis besok balik. Tapi kebanyakan orang tidak bisa menyimpulkan, banyaknya pengalaman sebanyak ini tidak bisa menyimpulkan untuk dikembalikan kepada Tuhan. Rata-rata ya di aku tadi, aku ini lupa kali ini, aku bisa ini, pengalamanku ini. Akhirnya ketika diberitahu sama Tuhan ya takut untuk balik kan gitu. Karena sebenarnya ya mati itu ya nggak ujuk-ujuk kok. Semua ada tandanya. Kamu mau tidur lah nggak ada ngantuk kan bahaya. Iya. Tiba-tiba enak sepeda motoran tidur gitu kan nggak ada ngantuk. Iya. Nah, mau mati pun sebenarnya ada tandanya, tapi karena manusia ini sudah tidak ngereken tanda itu ya. Iya. Jadi misteri ya. Karena semua sudah ada. Yang bisa ya yang mau mendekatkan diri. Nah, tinggal itu masalahnya.
Kalau sudah bicara kematian kan rasanya ingin menjauhkan diri dari Tuhan. Iya. Takut dipanggil segera. Oh, soto seenak ya, rawon seenak ya. Ya kan gitu, jalan-jalan ke luar negeri seenak. Iya. Ya karena kita nggak paham buat apa sih kita ditaruh di dunia ini kan gitu. Nah kita kan makhluk asing di bumi ini, kita kan alien. Ya mbah kita Adam dari langit ya, berarti ini kan kita kan keturunan alien. Ya tapi nggak sadar ketika disuruh balik naik UFO lagi. Ya situ guyonnya lah, nggak usah serius-serius, udah kebanyakan daripada batu.